kita mulai dengan pion E4 dan respon paling umum untuk hitam ialah pion E5. Jika biasanya kita memainkan langkah populer kuda F3, maka kali ini kita akan memainkan langkah yang lain dengan kuda C3. Inilah yang kita sebut pembukaan Vienna Game. Pembukaan ini sangat jarang dimainkan sehingga besar peluang bagi hitam untuk masuk ke dalam jebakan. Sampai di sini, hitam memiliki setidaknya 3 kemungkinan langkah yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, kuda F6, kemudian kuda C6, atau bisa juga dengan pion ke D6. Kita mulai dari pilihan langkah yang pertama, kuda ke F6. Langkah inilah yang paling banyak dipilih oleh pemain hitam. Dan jika benar kuda F6, kita bisa mengorbankan pion F4. Kebanyakan pemain hitam akan memakan pion dengan pion, dan di sini kita memiliki langkah yang sangat kuat, pion ke E5. Bisa kita lihat, kuda ini tidak punya petak yang aman untuk melangkah, sehingga dengan terpaksa harus kembali ke G8. Kemudian kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke F3 untuk mencegah menteri melakukan skak ke petak H4. Posisi pion di E5 ini pasti akan sangat mengganggu bagi hitam. Dan langkah terbaik hitam ialah pion ke D6, menyerang pion dan membuka diagonal untuk gajah. Nah, kita balas saja dengan pion ke D4 menambah perlindungan terhadap pion sembari menyerang pion hitam di E4. Pemain hitam besar kemungkinan akan memakan pion E5 ini dengan pion, namun kita tidak perlu untuk memakannya kembali dengan pion. Kita balas saja dengan melakukan skak gajah ke B5. Menutup skak dengan kuda atau dengan gajah merupakan langkah yang kurang akurat, karena akan memberikan kesempatan bagi putih untuk menempatkan menteri D2, menambah tekanan terhadap pion di E5 sekaligus melindungi gajah. Bisa kita lihat, putih memiliki perwira yang sangat aktif sementara para perwira hitam masih berada pada posnya masing-masing. Jadi respon terbaik hitam di sini adalah menutup skak dengan pion ke C6. Dan jika benar pion C6, kita bisa menempatkan gajah di C4. Besar kemungkinan hitam akan memakan pion sekaligus menyerang kuda di C3. Kita abaikan saja ancaman dari hitam. Hitam makan pion di F4, mempersilahkan pemain hitam untuk memakan kuda yang tampak gratis ini. Namun jika hitam berani makan kuda, maka ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Ya, kita bisa memainkan langkah kejutan gajah pukul pion F7 skak. Perlu diingat bahwa raja makan gajah, tentu menteri hitam akan tewas dimakan oleh menteri putih. Karena itulah raja menghindar ke E7 dan tetap melindungi menteri. Jika kalian berpikir bisa mendapatkan menteri dengan cara memainkan gajah ke G5, maka ini akan menjadi percuma. Karena hitam bisa menutup skak dengan kuda ke F6. Langkah yang benar ialah dengan memainkan menteri E2 skak. Tentu jika raja menghindar ke D7 atau menutup skak dengan gajah, maka akan langsung skak mat dengan menteri pukul gajah. Karena itulah setelah menteri E2, hitam pasti akan memakan gajah di F7. Kemudian kita bisa kembali melakukan skak dengan kuda ke E5. Dan jawaban terbaik hitam di sini adalah raja ke E8. Namun hitam akan kehilangan menterinya setelah langkah kuda pukul pion C6, discover skak sekaligus mengancam menteri milik hitam. Lalu bagaimana jika hitam mencoba menyelamatkan menteri dengan raja ke F6? Nah, di sini kita bisa memainkan langkah yang sangat kuat, yaitu gajah G5 skak. Jika raja menghindar, tentu jagoan hitam akan tewas dimakan oleh gajah. Jadi dengan terpaksa hitam raja makan gajah. Selanjutnya kita bawa kuda F7 skak juga mengancam menteri sekaligus benteng. Misal raja F6, kita bisa menjalankan rokade pendek dengan tempo skak raja hitam. Dengan keunggulan seperti ini, pemain hitam pasti menyerah karena tidak mungkin bagi hitam untuk mempertahankan menterinya. Sebelumnya kita telah melihat bahwa memakan kuda dengan pion merupakan sebuah kesalahan. Sekarang bagaimana jika hitam memainkan menteri E7 skak sekaligus mencegah gajah memakan pion di F7?
Di sini kita bisa kembali membuat langkah kejutan dengan kuda E5 menutup skak. Sekilas langkah ini terlihat kurang akurat karena kuda kita menjadi terpaku oleh menteri. Dan hitam bisa mendapatkan kuda dengan cara memajukan pion ke F6. Nah, kita balas saja dengan rokada pendek mempersilahkan pemain hitam untuk memakan kuda. Tentu pemain hitam akan tergoda untuk memakan kuda dan mengancam gajah gelap putih. Seperti yang kita lihat, kedua perwira kita mendapatkan ancaman secara bersamaan. Dan tidak mungkin bagi putih untuk menyelamatkan keduanya. Namun tenang saja karena memang inilah yang kita harapkan. Pertama-tama kita makan pion D5, kembali mempersilahkan hitam untuk memakan kuda di C3. Karena jika menteri makan gajah, maka benteng ke E1 dan menteri hitam akan tewas di langkah berikutnya. Karena itulah pemain hitam pasti akan memilih pion pukul kuda. Dan jika benar pion makan kuda, kita geser benteng ke E1 bersiap untuk discover attack di langkah berikutnya. Semisal hitam mencegah serangan discover dengan menteri pindah ke D7, kita makan saja pion di G7 discover skak. Hitam kuda menutup skak, lalu kita bawa menteri ke H5 kembali skak. Langkah paksa raja ke D8, dan kita makan benteng di H8. Sampai di sini, putih memiliki para perwira yang sangat aktif menyerang, sementara perwira milik hitam sangat defensif. Tentu dengan keunggulan seperti ini akan sangat mudah bagi putih untuk menang. Kita kembali ke posisi sebelumnya. Bagaimana jika setelah pion E5, hitam memainkan menteri ke E7, membaku pion terhadap raja putih? Kita balas saja dengan menteri E2, memperbarui ancaman terhadap kuda hitam. Jadi dengan terpaksa kuda kembali ke G8 dan kita lanjutkan dengan pengembangan kuda F3 mencegah ancaman di petak H4. Dan seperti yang kita lihat, pion E5 ini sangat mengganggu pengembangan para perwira hitam. Pemain hitam pasti akan berusaha menyerang pion dengan kuda C6 atau pion ke D6. Pertama kita bahas bagaimana jika hitam pion D6. Di sini kita memiliki langkah yang sangat mematikan dengan kuda D5 menyerang menteri juga ancam skak benteng di C7. Jadi menteri harus melindungi pion dari ancaman kuda putih. Kira-kira langkah terbaik apa yang bisa dimainkan oleh putih selanjutnya? Ya, kita bisa mengorbankan kuda dengan pukul pion C7 serang raja serang benteng. Tentu jika menteri nekat memakan kuda, maka pion kali pion discover skak dan lagi-lagi jagoan hitam akan hilang di langkah berikutnya. Yang kedua, bagaimana jika hitam menyerang pion dengan kuda ke C6? Kita balas saja dengan pion D4 untuk melindungi pion sekaligus mengincar pion hitam D4. Jika hitam memainkan menteri ke B4, memaku kuda dan mengincar pion di D4, kita bisa mengusir menteri dengan pion A3. Dan setelahnya, kita bisa makan pion D4. Sampai di sini, putih memiliki dua pion yang sangat kuat di petak pusat dan para perwiranya jauh lebih aktif. Hal ini akan memudahkan bagi putih untuk memenangkan permainan. Kita kembali ke belakang. Sebelumnya, kita telah melihat bahwa hitam akan kalah jika berani memakan pion D4. Sekarang, bagaimana jika di langkah ketiga ini, pemain hitam tidak memakan pion, melainkan melindungi pion dengan kuda C6 atau pion ke D6? Pertama-tama, kita akan melihat langkah balasan hitam dengan kuda C6. Di sini, kita tidak perlu ragu untuk memakan pion pusat di E5. Setelah kuda makan pion, kita dorong pion ke D4, memaksa kuda kembali ke C6. Dan setelahnya, kita majukan lagi pion ke E5, lagi-lagi menyerang kuda milik hitam. Jadi, dengan terpaksa kuda kembali ke G8, lalu kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke F3. Semisal hitam mencoba menyerang pion pusat kita dengan pion ke D6, kita bisa mengeluarkan gajah ke C4. Hitam pion kali pion, kita jangan terburu-buru untuk memakan pion. Kita cukup lakukan rokada pendek dan mengaktifkan para perwira kita. Sampai di sini, putih telah berhasil menyelesaikan fase pembukaan dengan sangat baik.
Sementara pemain hitam sangat lambat dalam mengembangkan para perwiranya. Jelas ini memberikan keuntungan bagi putih. Kita kembali ke posisi sebelumnya. Sekarang kita akan melihat opsi hitam lainnya dengan pion ke D6. Sama seperti sebelumnya, pertama kita keluarkan kuda ke F3 menambah tekanan terhadap pion pusat hitam. Apabila hitam menambah perlindungan terhadap pion dengan kuda C6, kita bisa mengepin kuda dengan gajah ke B5. Misal, gajah dimainkan oleh hitam untuk melepaskan pining terhadap kuda, kita balas pion ke D3 membuka jalur serangan gajah. Jika hitam gajah E7 bersiap untuk rokade pendek, kita makan saja kuda dengan gajah. Setelah gajah makan gajah, kita bisa membongkar petak pusat dengan pion kali pion. Hitam pion makan pion, dan kita bisa memakannya kembali dengan kuda. Sampai di sini putih unggul 1 pion. Nantinya kita bisa menjalankan rokade pendek. Dan dengan terbukanya file F ini akan membuat benteng kita menjadi lebih aktif. Kita kembali ke belakang. Sebelumnya kita telah melihat langkah balasan hitam dengan kuda F6. Sekarang kita akan membahas variasi yang lain dengan kuda C6. Misal kuda C6 dipilih oleh hitam, kita harus menjawab dengan gajah C4. Dan biasanya hitam akan melakukan hal yang sama dengan gajah ke C5. Dan jika benar hitam gajah C5, kita bisa langsung bermain agresif dengan menteri G4 mengancam memakan pion G7 milik hitam. Kebanyakan pemain hitam akan merespon dengan menteri F6 melindungi pion dan pada saat yang sama juga menyerang pion F2. Kita balas saja dengan kuda ke D5 menyerang menteri, juga mengancam skat benteng di K7. Dan balasan terbaik hitam di sini adalah menteri pukul pion skat, lalu kita geser raja ke D1. Tidak usah panik, karena ini bukanlah ancaman yang serius untuk putih. Hitam tidak bisa lagi melakukan skat dan raja kita berada dalam posisi yang sangat aman. Seperti yang kita lihat, kuda mengancam skak benteng dengan pukul pion, sementara menteri juga mengincar pion di G7. Jadi, hitam harus memainkan raja ke F8 untuk melindungi pion sekaligus mencegah serangan garpuan di G7. Kemudian, kita bisa mengembangkan kuda ke H3 sembari ancam menteri milik hitam. Ini memaksa menteri untuk pindah ke D4 karena petak-petak ini dikuasai oleh perwira putih. Dan jika benar menteri D4, kita majukan saja pion ke D3. Bisa kita lihat menteri hitam terjebak. Misal hitam memainkan kudanya ke F6, mengancam menteri dan berniat menukar kuda, kita makan saja kuda milik hitam. Jika pion makan kuda, maka gajah H6 skat. Misal raja pindah ke E8, kita bisa menempatkan menteri di K7. Menyerang benteng di H8 juga mengancam skak dengan menteri makan pion. Jadi hitam benteng F8, lalu kita makan pion di H7. Bisa dipastikan benteng milik hitam akan hilang di langkah berikutnya. Atau jika hitam memainkan pion ke D5, kembali menyerang menteri dengan gajah, kita balas saja dengan pion C3. Hitam gajah pukul menteri skat, kita makan gajah dengan kuda. Selanjutnya, kita bisa makan menteri milik hitam dan sampai di sini putih unggul kualitas perwira. Kembali ke posisi sebelumnya. Bagaimana jika setelah menteri G4, hitam tidak melindungi pion dengan menteri, melainkan memajukan pion ke G6? Di posisi ini, kita harus berhati-hati dengan langkah berikutnya yang bisa dimainkan oleh hitam. Jika kita salah melangkah, misal memainkan pion ke D3, maka hitam pion ke D5. Bisa dipastikan menteri atau gajah akan hilang di langkah berikutnya. Karena itulah, kita harus memainkan menteri F3, menghindari satu diagonal dengan gajah, sekaligus mengincar pion D7. Langkah yang paling sering dimainkan oleh hitam selanjutnya ialah kuda F6. Dan jika benar kuda F6, kita lanjutkan dengan pengembangan kuda ke E2. Hitam rokade pendek, lalu putih pion D3 memperkuat pion pusat E4. Kesalahan yang paling sering dilakukan oleh hitam di sini adalah memajukan pion ke D6 bermaksud membuka diagonal gajah.
Tentu ini merupakan kesalahan yang sangat fatal karena kita bisa memainkan langkah kuat gajah G5. Kuda hitam D6 diserang 2 kali oleh gajah dan juga menteri. Jika hitam berusaha melindungi gajah dengan raja ke G7, maka kuda lompat ke D5 menambah tekanan terhadap kuda. Dan bagaimanapun kuda milik hitam akan hilang di langkah berikutnya. Selanjutnya kita akan melihat variasi yang lain, yaitu setelah gajah C4, hitam kuda ke F6. Di sini kita harus membalas pion D3 untuk melindungi pion di E4. Langkah paling populer yang biasa dimainkan oleh hitam berikutnya adalah gajah ke C5 membidik pion F2. Dan setelah gajah C5, kita bisa bermain agresif dengan pion F4. Misal hitam pion kali pion, kita bisa memakannya kembali dengan tempo mengembangkan gajah. Atau jika hitam melindungi pion dengan pion ke D6, kita balas kuda ke F3 menambah tekanan terhadap pion. Apabila hitam memainkan kuda ke G4 dengan rencana melakukan serangan garpuan di petak F2, kita bisa melakukan hal yang sama dengan kuda G5. Jadi, besar kemungkinan hitam akan melakukan rokade pendek, lalu kita dorong pion ke F5 menutup diagonal gajah melindungi kuda di G4. Jika hitam nekat memainkan kuda F2, menyerang menteri serta benteng, maka ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Ya, kita bisa membalas dengan langkah yang sangat kuat, yaitu menteri ke H5 mengacam skakmat di petak H7. Semisal hitam mencoba untuk mencegah skakmat dengan pion H6, kita makan saja pion F7 dengan kuda dan siap melakukan discover skak di langkah berikutnya. Jadi benteng harus pukul kuda dan menteri pukul benteng skak. Setelah raja menghindar misal ke H7, kita bisa memainkan langkah kejutan gajah G5 ancam menteri. Tentu jika menteri menghindar atau memakan gajah, maka akan langsung skakmat dengan menteri ke G8. Atau jika pion yang makan gajah, maka menteri H5 dan lagi-lagi skakmat. Kita kembali ke belakang. Sekarang kita akan membahas respon hitam yang terakhir dengan pion ke D6. Jika pion D6 dimainkan oleh hitam, kita balas dengan gajah C4. Biasanya hitam akan membalas langkah ini dengan mengembangkan kuda ke C6. Dan setelahnya kita bawa kuda ke F3 bersiap untuk rokade sayap raja. Melihat ini, besar kemungkinan hitam akan memainkan gajah G4 memaku kuda terhadap menteri putih. Kuda di C6 ini juga siap lompat ke D4 untuk menambah tekanan terhadap kuda di F3. Tidak usah panik, kita usir gajah dengan pion H3. Jika hitam mempertahankan pakuan terhadap kuda dengan gajah mundur ke H5, kita bisa memainkan langkah kejutan dengan kuda pukul pion. Mempersilahkan hitam untuk memakan menteri yang tampak gratis ini. Namun jika hitam nekat pukul menteri, maka ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Iya, kita bisa pukul pion F2 dengan gajah skak. Langkah paksa raja ke E7, kemudian kuda D5 skakmat. Atau jika hitam kuda pukul kuda, maka kita bisa mendapatkan gajah terang hitam. Misal hitam kuda pukul gajah, kita bawa menteri ke B5 skak. Setelah pion menutup skak, kita makan kuda dengan menteri. Sampai di sini posisi putih jauh lebih baik dari hitam dan kita unggul 1 pion. Baiklah sobat pecinta catur, itulah beberapa jebakan dalam pembukaan Vienna Game yang bisa kalian coba dalam permainan. Jika kalian bisa menguasai pembukaan ini dengan baik, tentu kalian akan dengan mudah bisa mengalahkan lawan-lawan kalian. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita dalam bermain catur. Mungkin sampai di sini saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video pembahasan catur selanjutnya.